Pernah nggak sih kamu merasa capek banget? Kerja udah mati-matian, tapi kok rasanya hidup gini-gini aja? Udah lembur tiap hari, akhir pekan juga dipakai kerja, tapi hasilnya nggak sepadan sama pengorbanan. Kamu pun bertanya-tanya, apa yang salah ya? Apa aku kurang kerja keras? Jawabannya, mungkin bukan kurang kerja keras, tapi kurang kerja cerdas. Ini bukan tentang menambah jam kerja, tapi tentang mengubah total cara kita berpikir, menyusun strategi, dan mengelola energi. Kita akan bahas 7 langkah kerja cerdas yang bisa mengubah hidupmu selamanya. Ini bukan teori motivasi basi, tapi panduan praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini juga. Jadi, kalau kamu siap untuk berhenti dari siklus lelah, tapi nggak ada hasil dan mulai membangun hidup yang lebih produktif, tenang, dan memuaskan, tonton video ini sampai habis. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah tentukan tujuan super jelas. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih tujuan utama kamu kerja saat ini? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas harian, mengerjakan tugas-tugas yang datang, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, sebenarnya semua ini untuk apa? Kerja tanpa tujuan yang jelas itu ibarat lari. Di treadmill, kamu berkeringat, kamu capek, tapi kamu nggak kemana-mana. Tujuan super jelas ini bukan sekadar ingin kaya atau ingin sukses. Itu terlalu umum. Kamu harus membuatnya spesifik, terukur, dan punya batas waktu. Contohnya, daripada bilang ingin nabung lebih banyak, coba ubah JD. Ingin punya dana darurat sebesar 30 juta rupiah dalam 12 bulan ke depan. Atau, daripada ingin karir lebih baik, ganti dengan ingin mendapatkan promosi menjadi manajer di departemen marketing dalam 2 tahun. Dengan tujuan yang spesifik, otakmu akan otomatis mencari cara untuk mencapainya. Kamu jadi tahu tugas mana yang penting dan mana yang cuma buang-buang waktu. Tuliskan 1 sampai 3 tujuan paling penting dalam hidupmu saat ini. Baik itu soal karier, keuangan, atau pengembangan diri. Jadikan itu kompasmu. Langkah kedua adalah terapkan aturan 80/20. Prinsip ini bilang bahwa seringkali 80% hasil yang kita dapatkan itu datang dari 20% usaha yang kita lakukan. Sebaliknya, kita sering menghabiskan 80% waktu dan energi kita untuk aktivitas yang hanya menghasilkan 20% output. Inilah jebakan kesibukan. Kita sibuk, tapi nggak produktif. Coba identifikasi, mana sih 20% aktivitas dalam pekerjaanmu yang memberikan dampak terbesar. Misalnya, kalau kamu seorang sales, mungkin 20% aktivitas kuncinya adalah menelepon klien potensial atau melakukan presentasi penjualan. Bukan malah sibuk merapikan file atau membalas email internal yang nggak penting. Kalau kamu seorang konten kreator, mungkin 20% aktivitas kuncinya adalah riset ide dan proses syuting, bukan berjam-jam memilih font yang sempurna untuk thumbnail. Setelah kamu tahu mana 20% aktivitas emasmu, prioritaskan itu. Lakukan hal-hal itu di pagi hari saat energimu masih penuh. Lindungi waktu itu dari gangguan, delegasikan atau otomatisasi 80% sisa pekerjaan yang kurang berdampak. Dengan fokus pada hal yang benar-benar penting, kamu akan melihat hasil kerjamu meroket tanpa harus menambah jam kerja. Ini adalah game changer dalam produktivitas. Langkah ketiga, batching. Kelompokkan tugas sejenis. Otak kita tuh nggak suka multitasking. Setiap kali kita pindah dari satu jenis tugas ke tugas lain, misalnya dari menulis email ke mendesain grafis, lalu ke menghitung budget, otak kita butuh waktu dan energi untuk beradaptasi. Proses ini namanya context switching, dan ini adalah pembunuh produktivitas yang tersembunyi. Solusinya adalah
batching, atau mengelompokkan tugas-tugas sejenis dan mengerjakannya dalam satu blok waktu khusus. Misalnya, alokasikan 1 jam di pagi hari khusus untuk membalas semua email dan pesan penting. Jangan cek email lagi di luar jam itu. Alokasikan blok waktu lain. Misalnya 2 jam setelah makan siang, khusus untuk pekerjaan kreatif seperti menulis atau brainstorming. Jadwalkan semua meeting kamu di satu hari tertentu dalam seminggu, misalnya setiap hari Selasa sore. Dengan cara ini, otakmu bisa tetap fokus dalam satu mode untuk waktu yang lebih lama. Kamu akan masuk ke dalam kondisi flow state di mana kamu bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan dengan kualitas yang lebih baik. Kamu akan kaget betapa banyaknya pekerjaan yang bisa kamu selesaikan saat kamu berhenti melompat-lompat dari satu tugas ke tugas lainnya. Langkah keempat, belajar berkata tidak. Ini mungkin salah satu skill paling sulit tapi paling penting dalam kerja cerdas. Banyak dari kita, terutama yang punya sifat nggak enakan, sulit sekali menolak permintaan orang lain. Ada teman minta tolong, kita iyakan. Atasan kasih kerjaan tambahan di luar job desk, kita terima. Akhirnya, waktu dan energi kita habis untuk mengerjakan prioritas orang lain, bukan prioritas kita sendiri. Kalau kamu bilang, ya untuk membantu proyek temanmu di akhir pekan. Kamu bilang tidak pada waktu istirahat atau waktu bersama keluarga. Belajar berkata tidak itu bukan berarti jadi orang yang egois atau nggak mau membantu. Ini tentang menghargai waktu dan energimu sendiri. Kamu bisa menolak dengan sopan. Misalnya katakan, wah idenya bagus banget. Tapi sayangnya saat ini aku sedang fokus menyelesaikan target X. Mungkin lain kali kita bisa kolaborasi. Atau aku nggak bisa bantu sekarang, tapi coba deh, tanya si A. Dia jago banget soal ini. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kamu akan punya lebih banyak sumber daya untuk fokus pada tujuan utamamu yang sudah kita bahas di langkah pertama. Langkah kelima, otomatisasi dan delegasi. Kamu bukan superhero yang harus mengerjakan semuanya sendiri. Salah satu ciri orang yang kerja cerdas adalah mereka tahu kapan harus menggunakan teknologi dan kapan harus meminta bantuan orang lain. Mulai dari yang sederhana, coba lihat rutinitas kerjamu. Adakah tugas berulang yang bisa diotomatisasi? Misalnya, menggunakan template untuk email yang sering kamu kirim, menggunakan aplikasi manajemen proyek untuk melacak progres, atau bahkan membuat filter otomatis di emailmu. Hal-hal kecil ini bisa menghemat banyak waktu jika diakumulasi. Selanjutnya, delegasi. Misalnya, kalau kamu seorang pebisnis online dan menghabiskan banyak waktu untuk desain grafis, padahal itu bukan keahlianmu, kenapa nggak sewa freelancer desain grafis saja? Biayanya mungkin tidak seberapa dibandingkan waktu berhargamu yang bisa kamu gunakan untuk mengembangkan strategi bisnis. Ingat, fokuskan waktumu pada 20% aktivitas bernilai tinggi dan delegasikan sisanya. Langkah keenam adalah manfaatkan energi, bukan cuman waktu. Kita semua punya 24 jam yang sama dalam sehari. Tapi tingkat energi kita berbeda-beda. Bekerja 8 jam dalam kondisi lelah dan tidak fokus itu, hasilnya akan jauh berbeda dengan bekerja 4 jam dalam kondisi energi puncak dan konsentrasi penuh. Jadi, berhentilah hanya mengelola waktu, mulailah mengelola energimu. Kenali kapan waktu paling produktifmu. Apakah kamu morning person yang energinya meledak di pagi hari? Atau night owl yang idenya baru mengalir deras di malam hari? Jadwalkan tugas-tugas paling penting dan paling sulitmu di jam-jam emas itu. Selain itu, jaga energimu dengan baik. Tidur yang cukup itu bukan kemewahan,
tapi keharusan. Makan makanan yang bernutrisi. Lakukan olahraga ringan secara teratur. Dan yang terpenting, jadwalkan waktu istirahat. Gunakan teknik seperti Pomodoro, di mana kamu bekerja intens selama 25 menit lalu, istirahat 5 menit. Istirahat pendek ini membantu otakmu tetap segar dan mencegah burnout. Kerja cerdas itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Kamu harus pintar-pintar mengatur kecepatan dan energi. Langkah ketujuh, dan ini adalah perekat dari semua langkah lainnya, adalah lakukan review mingguan. Percuma kamu punya rencana hebat kalau tidak pernah dievaluasi. Setiap akhir pekan, misalnya hari Jumat sore atau Minggu malam, luangkan waktu 30-60 menit untuk melakukan review mingguan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa saja yang sudah berhasil aku capai minggu ini? Apa yang berjalan dengan baik? Apa yang tidak berjalan sesuai rencana? Apa hambatan terbesarku? Dari review ini, kamu bisa belajar. Mungkin kamu sadar bahwa kamu terlalu sering bilang ya pada permintaan mendadak. Atau kamu sadar bahwa energimu selalu anjlok setelah makan siang. Setelah mengevaluasi, rencanakan untuk minggu depan. Berdasarkan tujuan besarmu, tentukan 3 prioritas utama untuk minggu depan. Jadwalkan blok waktu untuk mengerjakan prioritas tersebut. Dengan melakukan review mingguan secara konsisten, kamu memastikan bahwa kamu selalu berada di jalur yang benar. Kamu bisa mengoreksi arah sebelum terlalu jauh melenceng. Ini seperti punya GPS untuk karier dan hidupmu. Jadi, itulah 7 langkah kerja cerdas yang bisa mengubah hidupmu. Tentukan tujuan super jelas. Terapkan aturan 80/20. Kelompokkan tugas sejenis. Belajar berkata tidak. Otomatisasi dan delegasi. Manfaatkan energi, bukan cuma waktu. Dan lakukan review mingguan. Mungkin kedengarannya banyak, tapi kamu nggak harus melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dari 1 atau 2 langkah yang paling relevan dengan kondisimu saat ini. Mungkin mulai dengan menentukan tujuanmu, atau mencoba teknik batching untuk email. Kunci dari perubahan adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Ingat, tujuan dari kerja cerdas bukan untuk menjadi malas, tapi untuk menjadi efektif. Ini tentang mendapatkan hasil maksimal dengan usaha yang lebih terarah, sehingga kamu punya lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal lain yang juga penting dalam hidup. Keluarga, hobi, kesehatan, dan kebahagiaanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku harap video ini memberikan pencerahan dan langkah-langkah praktis yang bisa kamu coba. Mana dari 7 langkah tadi yang paling ingin kamu terapkan duluan? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini. Subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Dan share ke temanmu yang mungkin juga butuh pencerahan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.